Cara menghindari bully. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel Calon Inspirasi yang semoga bisa menginspirasi Anda semua. Ya, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau cara supaya kita terhindar dari yang namanya bully. Berbicara tentang bully itu kita nggak akan ada habisnya, karena itu akan selalu ada dan terus ada. Karena selalu ada orang yang mendapatkan kesenangan ketika sudah membuli seseorang gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang senang membuli dan posisi kita sebagai korban? Apa yang harus kita lakukan? Oke, di sini ada 5 cara yang mungkin bisa Anda coba untuk menghindari yang namanya bully. Apa saja itu? Ya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini bisa dukung channel ini dengan cara subscribe untuk bisa mengembangkan channel ini sehingga saya lebih rutin mengupload video. Nah, terima kasih kepada Anda yang telah mensubscribe channel ini ya. Oke, yang pertama adalah berani. Nah, yang pertama kita harus berani menghadapi orang yang ingin membuli kita itu. Karena selama ini kebanyakan itu orang dibully karena dia itu tidak berani, gitu kan? Tidak berani karena diam aja. Karena seperti itu orang yang membuli itu merasa mendapatkan kesenangan. Wah, saya berhasil nih membuli dia ini. Maka bertambahlah itu buliannya. Tapi ketika Anda berani menghadapi orang yang membuli Anda itu, maka sedikit demi sedikit dia pasti akan berpikir juga membuli orang yang sudah, ya bilang aja tahan bulian lah gitu ya, kalau sudah mulai berani gitu kan. Oke, yang kedua adalah stand up atau speak up. Maaf, yang kedua stand up dan speak up. Jadi kalau misalnya Anda dibully, itu Anda jangan diam, usahakan Anda harus ngomong kalau misalnya itu tidak benar ya. Dan usahakan jangan Anda diam, karena orang yang dibully itu kan kebanyakan diam biasanya kan, sama seperti di atas tadi, karena tidak berani akhirnya diam. Tetapi cobalah berbicara ketika kita dibully, karena saat kita memberikan perlawanan berupa bicara juga, maka kita kemungkinan besar tidak akan dibully ya. Saat Anda dibully, Anda jangan merasa rendah diri, karena saat Anda merasa rendah diri, maka Anda akan termakan omongan oleh orang yang membuli Anda, dan akhirnya Anda pun menangis, dan makin senanglah si pembuli itu ya, karena melihat Anda menangis dan lain sebagainya. Di sini speak up ini maksudnya Anda bukan memberikan perlawanan ya, tapi lebih ke membela diri, dan bukan berarti Anda membuli balik orang yang membuli Anda, tapi sini hanya memberikan perlawanan supaya mereka berhenti membuli Anda. Oke, yang ketiga adalah sharing dengan orang terdekat, seperti teman atau orang tua. Yang intinya kita berbagi masalah yang kita miliki. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita membagikan sebuah masalah kepada orang lain dan orang itu mau mendengarkan, hati kita terasa lega, gitu kan? Sehingga kita tidak memendam masalah itu sendiri, karena masalah yang kita rendam sendiri bisa mengakibatkan kita stres sendiri. Dan ya moga dijauhkan lah, amit-amit kalau misalnya Anda memendam masalah karena dibully, Anda sampai bunuh diri, kan ngeri bukan? Aduh. Dan ketika Anda sudah bisa membagikan masalah Anda itu, kepada masalah yang dibully tadi, kepada orang lain, maka di situ Anda akan memiliki power untuk memberanikan diri untuk melawan, karena Anda pasti mendapatkan saran dari teman-teman Anda. Oke ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau misalnya kamu dibully, akan mendapatkan sebuah masukan-masukan dari orang
yang kamu bagikan, masalah tentang dirimu yang dibully itu ya. Dan kalau misalnya kita diam-diam aja seperti memendam perasaan tadi, dan akhirnya ya kasihan juga kan orang tua kan gitu kan, kita punya mereka tapi kita memendam masalah sendiri. Ya usahakan jangan memendam masalah sendiri, kita bagikan kepada orang terdekat dulu. Kalau misalnya Anda tidak terlalu percaya dengan seseorang, maka Anda bisa mulai dengan orang tua Anda. Mungkin di sini ada tantangan tersendiri ya ketika ingin membagikan sebuah masalah ketika dibully ini kepada orang lain. Sebagai contoh, misalnya saya membuli seseorang, maka saya akan mengancam, kamu kalau misalnya bilang ke orang-orang, awas kamu gitu. Itu akan menimbulkan ketakutan ya. Tapi itu bisa diatasi dengan cara memberanikan diri untuk bercerita kepada teman terdekat terdahulu. Dan ya teman terdekat harus bisa menjaga janji, ya, menjaga omongannya juga ya, supaya itu nggak menyebar dulu, dan memberikan masukan-masukan sedikit kepada kita yang terbuli itu ya, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Yang keempat adalah jujur dan terus terang. Nah, jujur dan terus terang ini, korban yang terbuli ini biasanya orangnya kurang jujur dan nggak mau terus terang. Karena apa? Dia malu untuk mengatakannya. Sebagai contoh, misalnya saya suka bercanda. Nah, saya ngata-ngatain teman saya kan gitu, tapi saya dalam artian bercanda. Tapi karena dia nggak, apa ya, nggak terbiasa, jadi dia tuh merasa sakit hati gitu kan. Kalau dia misalnya bilang, kamu jangan gitu, aku nggak enak dengan kata-katamu tadi, aku merasa aneh dengan kata-katamu tadi. Kalau dia bilang gitu kan, aku bisa memberhentikan untuk bercanda yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia diam, mana kita tahu, kita aja bercanda kan, kita nggak tahu juga apakah kita bercanda apakah serius. Eh, dan perlu Anda ketahui, tidak semua orang jahat dan tidak semua orang membenci kamu ya. Bisa saja mereka membuli itu hanya bermain-main dengan kamu, tapi kamu yang menanggapinya secara serius. Tapi usahakanlah ini ya, jujur dan terus terang. Kalau Anda sudah begitu, maka mereka yang waras, sebut aja yang waras, maka akan berhenti bercanda seperti itu kepada kamu. Dan yang kelima, jangan ikut tertawa ketika melihat orang dibully. Nah, ketika kamu ikut tertawa ketika melihat seseorang dibully, itu artinya kamu mendukung orang yang membuli itu untuk membuli ya. Seharusnya jika Anda di posisi melihat orang yang dibully, Anda harus membela korban yang dibully ya. Jangan malah ikut ketawa, karena jika Anda ikut tertawa saat ada orang terbully, maka itu tidak lain Anda ikut membuli dia secara halus. Karena ini ikut membuli saya, dia ketawain saya, aduh gitu. Dan ketika banyak yang berbicara, maka yang terbuli ini akan bilang, aduh bully lagi, dan bully terus ya. Maka makin stres lah yang dibully itu. Oke, sahabat inspirasi, jadi itulah cara-cara untuk menghindari terjadinya bully. Semoga bisa diterima. Dan untuk menghindari bully ini, kita juga harus bisa kontrol cara bercanda kita dan saling jaga perasaan, serta bercanda yang berlebihan itu dikurangin. Meskipun Anda orangnya humoris yang bercanda kelewatan ya, jangan ya, kan kita nggak tahu sifat-sifat orang itu yang membawa perasaan gitu kan, dibercandain dikit bawa hati marah gitu kan. Ya Anda harus bisa memahami itu untuk menjaga kehidupan kedamaian kita yang ada di permukaan bumi. Oke sahabat inspirasi, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada salah satu kata dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan berikan kritik dan saran untuk video ini untuk kemajuan dari channel saya ini. uh, Mungkin itu saja. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.